Horas, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala kegiatan kita dalam satu hari ini, baiknya kita berikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala berkat, karunia, serta kesempatan, nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan untuk kami semua. Terima kasih buat malam yang indah yang Tuhan berikan, sehingga di pagi hari ini kami kembali boleh merasakan kasih Tuhan, dan kami akan memulai segala kegiatan kami. Sebelum kami memulainya, terlebih dahulu kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong berikan kami roh kebijaksanaan, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan, serta dapat melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini yaitu yang tertulis di kitab Ayub 33 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian, Todini de batado naung majadihon ahu, jala pangobus ni nasun hinagogo panguluhon ahu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan manusia berasal dari Tuhan. Manusia bisa saja membuat segala sesuatu hebat dan canggih, namun tidak dengan nafas kehidupan. Amanginang dan saudara yang terkasih, pendengar setia renungan pagi, tentu sedikit banyaknya kita sudah mengetahui tentang perjalanan kehidupan Ayub yang terkenal dengan kesalehannya, sekaligus juga dengan segala penderitaan dalam hidupnya. Meskipun sebagai manusia, tentu Ayub juga menunjukkan adanya kesombongan rohani dengan menganggap dirinya sudah bersih atau tak pernah melakukan dosa, sehingga ia tak pantas menerima semua penderitaan ini. Kita bisa membaca keseluruhan dari perikop Ayub 33 ini. Saudara yang terkasih, namun satu hal yang harus kita ingat, sebesar apapun penderitaan yang dihadapi, dia tetap kembali memusatkan hati dan kehidupannya hanya kepada Tuhan yang menjadi sumber perlindungan dan kekuatannya. Melalui renungan ini kita mau kembali menyadari bahwa hidup kita berasal dari Tuhan dan akan kembali padanya. Manusia ada di dunia ini bukanlah secara kebetulan. Keberadaan manusia membuktikan adanya Sang Pencipta, yaitu Tuhan Allah. Meskipun ada sejumlah orang yang menolak untuk percaya kepadanya, tetapi bagi kita yang mengakui diri kita ini sebagai ciptaan, perlulah kita juga untuk merenungkan, kira-kira mengapa Tuhan menciptakan saya ada di dunia ini? Lalu mengapa Tuhan memberi rohnya atau nafasnya agar saya hidup?
Tentu jawabannya adalah agar hidup kita diperuntukkan untuk kemuliaan Tuhan, baik melalui suka maupun duka yang kita alami. Kebenaran siapa sesungguhnya manusia juga ditegaskan oleh Elihu, yaitu seorang sahabat dari Ayub, kepada Ayub yang sedang mengalami penderitaan. Penderitaan bisa saja terjadi dalam hidup orang yang saleh dan juga orang fasik. Dengan menyombongkan kesalehannya, Ayub menuduh Tuhan berbuat salah terhadap hidupnya dengan cara mendatangkan penderitaan. Itulah sebabnya Elihu marah dengan mengatakan bahwa Ayub belum memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar akan Tuhan. Bisa kita baca di Ayub 34 ayat 35 dan juga Ayub 35 ayat 16. Di sana diterangkan bagaimana Ayub sedikit ragu akan kebesaran Tuhan. Penderitaan yang dialami Ayub seharusnya menuntunnya kepada pertobatan. Demikianlah Elihu menjelaskan kepada Ayub tentang apa yang sudah terjadi di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih, hidup kita ini adalah bukti dan kreativitas Tuhan di dunia ini. Rencananya dari semula adalah supaya kita hidup untuk kemuliaan-Nya, bukan supaya kita hidup untuk diri sendiri ataupun untuk dunia ini. Rencananya itu sekarang telah digenapi di dalam Yesus Kristus yang telah menebus hidup kita bagi kemuliaan Tuhan Allah. Baiklah kita semua tetap kuat, tetap berpengharapan, dan tetap mempercayai bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari penderitaan yang kita alami. Dan kita harus sadar bahwa Tuhan yang telah menjadikan kita dan yang telah membuat kita hidup akan selalu ada untuk kita dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun yang kita alami. Biarlah roh Tuhan yang menuntun kita untuk selalu percaya akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat sapaan firman Tuhan yang senantiasa mengajari kami, mengingatkan kami bahwa kehidupan kami ini ada di bawah kuasa Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk memakai hidup kami agar menjadi berkat bagi orang lain. Ajarlah kami untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan selalu memberkati kami di sepanjang hari ini di dalam setiap aktivitas kami. Berkati kami, jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.